Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan Rumah Bekasi TV ya. Di sini kita memasarkan rumah Primeri. Ini di wilayahnya terjangkau dari Jakarta ya. Jadi kalau kalian kerja di Cakung, kerja di Cempaka Putih atau di Pulau Gadung, ini salah satu rumah yang mudah dijangkau dari Jakarta guys ya. Ini rumah cukup bagus ya. Ini rumahnya sudah siap huni juga ya. Dan ini bisa KPR. Ini KPR. Nah, ini rumah komersil ya guys ya. Salah satu yang mudah dijangkau dari Jakarta. Ini tanahnya 72 ya, tipenya 42 guys ya. Jadi masih ada pilihan-pilihan yang lain yang nanti kita akan coba spill insya Allah ya. Nah, ini kita akan coba lihat ke dalam ya. Dan ini DP-nya 2 juta ya. 2 juta all in guys. Jadi dengan 2 juta kalian sudah bisa pilih unit. Ya, jadi 2 juta, dengan 2 juta kalian sudah bisa punya rumah ya yang siap huni. Oke. Nah, kita coba spill ke dalam ya. Nah, ini adalah garasinya ya. Garasinya, rumahnya klaster ya Mas ya. Ini klaster guys, ini klaster. Jadi cukup bagus ya. Nah, di mana rumahnya dekat dengan Jakarta juga dan kondisi rumahnya juga cukup bagus. Nah, ini kita coba ke dalam guys ya. Nah, ini adalah ruang tamunya. Tuh, ini ruang tamu. Tuh, minimalis ya guys ya, dan plafonnya juga cukup tinggi. Dan ini kamar tidurnya ya. Ini hanya ruang pajangan-pajangan ya. Jadi kalau kalian nanti sudah masuk seperti inilah bentuk rumahnya nanti ya. Susunannya seperti ini. Ini ruang tamu. Nah, ini tatakannya ya. Oke, tuh ada ventilasi penerangan full ramah cahaya ini guys ya. Ramah cahaya ya. Oke. Nah, ini adalah kamar tidurnya guys. Tuh, mantap juga ya guys ya. Jadi bagi kalian yang saat ini sedang pengen punya rumah yang siap huni, yang bisa KPR, rumah komersil ini guys. Dengan 2 juta rupiah kalian sudah bisa punya rumah seperti ini guys ya. Dengan 2 juta rupiah kalian sudah bisa punya rumah seperti ini guys. Nih ruangannya ya. Tuh, ini kamar tidurnya guys. Dengan bentuk lemarinya guys. Nah, kalau kalian nanti sudah masuk seperti inilah susunannya ya. Ini hanya pajangan, jadi sebagai contoh aja, ini ruang tamunya. Oke. Nah, jadi dengan 2 juta rupiah kalian sudah bisa punya rumah guys ya. Oke, all in itu guys, sudah termasuk biaya-biaya ya. Oke, nah ini adalah kamar mandinya sebelah sini, tuh dengan posisi seperti ini. Cukup bagus ya, sudah minimalis tuh. Waduh, bagus banget deh. Insya Allah ya, tabarakallah ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini kamar tidur yang kedua guys. Kamar tidur yang kedua semacam ini, tuh ya. Susunannya juga cukup bagus ya. Jadi ini rumah KPR ya, rumah KPR, rumah komersial ya. Dan ini dengan 2 juta rupiah kalian sudah bisa punya rumah semacam ini ya. Jadi lengkapkan saja data-data ya. Nanti kita bisa urus KPR-nya guys ya. Nah, ini salah satu rumah yang mudah dijangkau dari Jakarta. Jadi kalian tidak pusing lagi ya cari rumah. Nah, ini dapurnya di belakang guys. Nah, kondisinya seperti ini dapurnya. Oke, dapurnya di sini. Nah, ini adalah ruangan lepas guys ya. Nah, ini seperti inilah ya. Jadi masih ada terbuka di sini buat jemur-jemur ya, buat buat nyuci-nyuci di sini ya. Nah, ini semacam ini. Jadi masih ada terbuka di sini. Jadi udara pun cukup masuk ya. Oke guys ya. Jadi kalian bisa luangkan waktu untuk bisa berkunjung ya. Ke rumah yang satu ini yang ada di Bekasi ya. Ini mudah dijangkau di belakang Harapan Indah guys, rumahnya guys ya. Posisinya di belakang Harapan Indah Bekasi. Jadi mudah dijangkau insya Allah. Jadi salah satu rumah yang dekat dengan Jakarta yang bisa kalian beli ya, yang bisa kalian pesan dengan 2 juta rupiah. 2 juta rupiah kalian sudah bisa beli unitnya ya. Dengan 2 juta rupiah kalian sudah bisa punya rumah ya. Oke, tinggal data-data dilengkapi saja ya. Yang penting harus karyawan tetap ya guys ya. Karyawan tetap. Terus BI checkingnya bagus ya, salah satunya itu. Nanti kita bisa bicarakan lebih jauh ya guys ya. Oke, jadi kalian bisa luangkan waktu untuk berkunjung ke rumah yang saat ini kami pasarkan yang ada posisinya dari Harapan Indah. Kalau dari Jakarta, kalau dari Harapan Indah ya sekitar 5 kiloan ke dalam lah. 5 kiloan dari Harapan Indah. Tapi mudah dijangkau dari Jakarta. Kalau dari Jakarta Timur ya paling 6-7 kiloan lah. Jadi mudah dijangkau guys ya. Oke, jadi ada unit-unitnya nanti akan kita perlihatkan kepada sobat sekalian ya.
Jadi nah inilah posisi rumahnya ya. Ini rumah contoh nih guys. Nah tuh unit-unit sekarang masih dibangun ya. Tuh kita spill sini. Tuh unit-unit lagi masih dibangun, sudah banyak ya. Tuh, nah ini adalah bagian luarnya guys. Ya. Oke guys ya, ini saja sementara yang bisa kita sampaikan. Kalau kalian tertarik, mari kita bertemu untuk tinjau lokasi dulu ya. Dari hari-hari libur lah. Oke. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan. Nanti kita bisa berjumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan dia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara 5 ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Quran. Baik, 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Amanat pertama, kata Allah, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Banyak doa agar dibimbing mensyukuri nikmat hidup, plus bisa meningkatkan bakti pada orang tua. 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon bimbing saya untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan pada saya sekarang, 1, dan pada kedua orang tua saya. Baik, jadi kalau sudah sampai usia 40 tahun, pertama, Anda memohon doa kepada Allah untuk dibimbing terus bersyukur kepada Allah. Ini yang mau saya tegaskan. Lihat baik-baik. Apa itu syukur? Tidak ada makna lain dari syukur yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis kecuali ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Misal, kita akan bersyukur dengan nikmat penglihatan mata. Anda diberikan 40 tahun dalam hidup, mata masih bisa melihat. Bagaimana mensyukuri nikmat mata? Kalau Anda ingin syukuri nikmat mata, maka yang paling singkat, gunakan nikmat mata ini sesuai dengan peruntukan yang telah Allah tetapkan. Fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata? Masih ingat? Melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat dia sadar akan pulang dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda plus apa yang Anda fikirkan satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik palingkan. Ibu juga sama, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan yang merasa yakin dengan Allah, yakin akan pulang, yakin akan ditanya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja menurut Allah. Yang tidak baik palingkan. Di ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat, Pak. Ghaddul basar itu silahkan lihat, tapi ketika yang dilihat tidak baik menurut Allah, maka palingkan dari itu semua. Ini tidak tepat, teman-teman sekalian. Anda hanya mengucapkan alhamdulillah ya, sampai sekarang penglihatan masih baik. Belum cukup. Baik itu dipakai lihat apa? Penglihatannya baik, tapi masalahnya yang dilihat baik tidak. Itu poinnya. Maaf, ada anak usia 4 tahun, Bu, Pak, tidak bisa melihat. Dalam tidak bisa melihatnya, dia masih mau menghafal Al-Quran. Namanya Mu'af. Tinggalnya di Asyut, adanya di Kaira, negaranya Mesir. Matanya nggak bisa lihat, tapi dia sampaikan pada bapaknya, Pak, saya ingin menghafal Quran. Saya ingin menghafal Quran. Kata bapaknya, kamu yakin? Saya yakin.
baik keluarga sederhana, punya cuman motor yang sangat luar biasa tidak bagusnya. Dimodifikasi dashboardnya menempuh jarak kisaran 20 km. Datang pada syekhnya, bapaknya kemudian membonceng, muadznya di belakang. Teman-teman sekalian, setiap berangkat datang pada syekh, dapat hafalan baru, bapaknya tulis ayatnya, disimpan di dashboardnya. Di jalan lihat ke sini, lihat ke jalan, lihat ke sini, lihat ke jalan. Muadz bacakan ayatnya, bapaknya mendengarnya. Secara singkat, tiba-tiba setelah itu fasenya berakhir, jadilah anak ini hafal Quran. Yang ngantar belum hafal Quran, yang diantar nggak bisa lihat hafal Quran. Saking mudahnya Al-Quran, yang nggak bisa lihat bisa hafal Quran. Tapi bapaknya dapat pahala dari transferan anaknya.